Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita akan melihat bersama-sama Getsemani sebagai saksi adanya penebusan dan pengkhianatan. Yang pertama, untuk penebusan, kita akan melihat Yesus yang Alkitab katakan tidak berdosa, tidak didapati kesalahan apapun. Dan karena tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menebus dosa kita manusia, sehingga malam itu di Taman Getsemani Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Puji Tuhan, dan terjadilah apa yang Tuhan kehendaki. Yesus pun mati disalibkan. Dan dari peristiwa ini kita mau belajar tentang kehendak Tuhan. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dan masuk dalam rencana Tuhan, sebagian besar rata-rata kisah mereka yang ditulis dalam Alkitab adalah kisah yang tidak mengenakkan. Contoh, kisah Yusuf di dalam kitab Kejadian. Yusuf Tuhan kehendaki ia jadi Perdana Menteri atau orang nomor 2 di tanah Mesir sesudah Firaun. Dan sebelum jadi Perdana Menteri, Alkitab tulis hal-hal yang tidak mengenakkan dalam perjalanan hidup Yusuf. Alkitab tulis dengan jelas, Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya merencanakan untuk membunuh Yusuf, tetapi tidak jadi, dan Yusuf pun dijual, jadi budak, difitnah, sampai masuk ke dalam penjara. Puji Tuhan, nanti sesudah keluar dari penjara, baru Yusuf menikmati yang mengenakkan, yaitu diangkat jadi Perdana Menteri, orang nomor 2 di tanah Mesir sesudah Firaun. Tetapi sebelum diangkat oleh Tuhan jadi Perdana Menteri, orang nomor 2 di tanah Mesir, diawali hidup Yusuf itu dengan penderitaan, diawali dengan hal-hal yang tidak mengenakkan, hal-hal yang tidak kita suka. Dan banyak lagi contoh tokoh-tokoh Alkitab yang lain, seperti Nabi Nuh, Abraham, Musa, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan semuanya jadi berkat bagi banyak orang. Tapi prosesnya rata-rata awalnya tidak mengenakkan. Rata-rata awalnya kita tidak suka, tetapi puji Tuhan, dengan hidup mau mengikuti kehendak Tuhan, hasilnya jadi berkat. Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti beri kemenangan. Dan yang kedua, di tempat yang sama dan di hari yang sama, ada satu orang yang dekat dengan Yesus yang bernama Yudas, jadi pengkhianat, dengan menjual Yesus seharga 30 uang perak. Dan benarlah apa kata firman Tuhan, bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Amin.